Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring. Semoga keadaan kalian hari ini juga tetap sehat dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, sering mencuci tangan, jangan berkerumun di tempat yang ramai dan kurangi bepergian. Baik, untuk melanjutkan pembahasan KD berikutnya, yaitu tentang teks biografi. Nah, apa biografi itu sebenarnya? Biografi berasal dari dua kata, yaitu kata bio dan grafian. Bio artinya hidup, kemudian grafian artinya tulis. Nah, secara sederhana dapat didefinisikan bahwa biografi adalah sebuah tulisan yang berisi tentang riwayat hidup seseorang. Nah, teks biografi ini adalah suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh, seorang tokoh maksudnya, dalam mengarungi kehidupannya. Entah itu berupa kelebihan, masalah, atau kekurangan yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut bisa menjadi tauladan untuk orang banyak. Ya, jadi tujuannya biografi ini agar kisah hidupnya, perjuangannya bisa diteladani. Ya. Nah, biografi sebenarnya menganalisa dan menerangkan kejadian-kejadian dalam hidup seseorang. Nah, biografi seringkali bercerita mengenai seorang tokoh sejarah, namun tak jarang juga tentang orang yang masih hidup. Ya, jadi ada kalanya orang yang sudah meninggal diceritakan supaya perjuangannya dikenang dan bisa diteladani. Ada kalanya menceritakan sejarah hidup atau riwayat hidup seorang tokoh yang masih hidup. Ya, banyak biografi ditulis secara kronologis, tapi beberapa yang lain berfokus pada topik-topik atau pencapaian tertentu. Ya, itu artinya banyak variasi yang bisa dituliskan dalam menyusun biografi tokoh. Kemudian penunjang kita menulis tokoh, ya. Nah, penunjang dalam menulis biografi adalah bahan yang utama itu dapat berupa benda-benda. Ya. Apa benda-benda itu? Seperti surat, diari buku harian, atau clipping koran yang membahas tentang tokoh tersebut. Bahan-bahan pendukung ini biasanya berupa biografi lain, ya, bisa juga berupa biografi lain, buku-buku referensi, atau buku-buku sejarah yang memaparkan peranan seseorang tersebut dalam biografinya. Ya, jadi selain bukti-bukti fisik yang berkaitan dengan orang yang akan kita tulis biografinya, kita juga bisa mengambil orang dalam arti misalnya kerabatnya, kawan dekatnya, itu kita pakai sebagai sumber pendukung dalam kita menulis biografi. Nah, macam-macam biografi ini juga banyak sekali, bisa kita tinjau dari berbagai macam sudut. Kalau kita tinjau berdasarkan sisi penulisnya, maka ada autobiografi dan ada biografi. Nah, autobiografi ini apa? Autobiografi itu adalah kisah atau tulisan tentang seseorang yang ditulis oleh diri seorang tersebut. Jadi dirinya menulis kisah tentang hidupnya sendiri. Ya, sedangkan biografi ini riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain. Ya, ada dua kemungkinan. Berdasarkan izin penulisan dibagi atas authorized biografi, yaitu biografi yang penulisannya seizin atau sepengetahuan tokoh yang bersangkutan. Ya. Yang kedua,
ada an autobiografi, yaitu biografi yang ditulis, autobiografi yang ditulis tanpa sepengetahuan atau izin dari tokoh yang dibiografikan. Jadi apa boleh Pak, boleh saja, karena ini yang ditulis adalah unsur-unsur yang bisa diteladani. Ya, ini. Nah, berdasarkan isinya, biografi dibagi atas dua juga. Ya, ada biografi perjalanan hidup. Ya, biografi jenis ini isinya berupa perjalanan hidup lengkap atau sebagian yang paling berkesan dari orang tersebut. Nah, yang kedua, biografi perjalanan karir. Ya, isinya apa? Berupa perjalanan karir dari orang tersebut dari awal hingga karir barunya, atau sebagian perjalanan karir dalam mencapai sukses tertentu. Jadi intinya karir yang bisa diteladani, ya, hal-hal yang bisa diteladani, hal-hal positif yang bisa diteladani dalam perjalanan karirnya. Ya, ini berdasarkan isinya. Kemudian kalau ditinjau berdasarkan persoalan yang dibahas, ya, ada biografi politik, yaitu penulisan tokoh di negeri ini dari sudut politik. Nah, dalam biografi semacam ini tentunya bahan-bahan dikumpulkan biasanya melalui riset, melalui penelitian. Nah, namun biografi ini kadang kala tidak lepas dari kepentingan penulis atau sosok yang ditulis untuk membuat brand politiknya. Ya. Yang kedua, intelektual biografi. Ya. Biografi jenis ini juga disusun melalui riset, tetapi segenap temuan dituangkan penulisannya dalam gaya penulisan ilmiah. Ya, itu. Jadi gaya penulisannya berbeda. Kalau ini secara ilmiah, ya ini secara populer aja. Ya. Yang ketiga, biografi jurnalistik, ya, ataupun biografi sastra, yaitu materi penulisannya biasanya diperoleh dari hasil wawancara terhadap tokoh yang akan ditulis maupun orang yang dirujuk sebagai pendukung tulisannya. Nah, ini lebih ringan, ya. Jenis ini lebih ringan atau lebih gampang ditulis karena cuma keterampilan dalam wawancara saja, ya, keterampilan berwawancara dalam menggali informasi itu yang diperlukan. Ya, itu. Nah, kemudian kalau kita tinjau berdasarkan penerbitnya, ada buku sendiri, ya, ada buku milik sendiri, ditulis sendiri, diterbitkan sendiri. Nah, penerbit kategori ini dilakukan atas inisiatif penerbit dengan seluruh biaya penulisan, pencetakan, dan pemasarannya ditanggung oleh produsen. Jadi ditulis biografi jenis ini biasanya memuat kisah hidup tokoh-tokoh yang diperkirakan akan menarik perhatian publik. Ya. Kemudian buku subsidi. Jadi ongkos pembuatan buku jenis ini sebagian dibiayai oleh sponsor. Ya, biasanya pola ini dilakukan pada buku-buku yang akan diterbitkan. Ya. Kemudian hal-hal yang perlu dilakukan dalam menulis sebuah biografi antara lain, ya, kalian harus memilih seorang yang menarik perhatian kalian, ya, seorang yang paling menarik perhatian kalian, entah dari sisi perjalanan hidupnya, dari segi keteladanannya, kiprahnya di kampung, di lingkungannya, kemudian dari segi karirnya, semangat hidupnya dalam mencapai tujuannya. Ya. Yang kedua, dari setelah kita menemukan orang yang menjadi perhatian kita, yang menarik perhatian kita, maka temukan fakta-fakta utama mengenai kehidupan orang tersebut. Ya, caranya bagaimana? Banyak kita melalui wawancara, melalui kuesioner terhadap lingkungannya dan sebagainya. Nah, setelah itu mulailah dengan ensiklopedia dan catatan waktu. Ya, melalui ensiklopedia catatan-catatan yang dibuat, bisa buku harian, bisa tulisan-tulisan kalau ada, kemudian
catatan-catatan ketika dia mengadakan aksi. Kalau yang kalian pilih adalah keteladanan di dalam aksinya dalam masyarakat, ya. Kemudian selanjutnya kalian pikirkan apalagi yang perlu kalian ketahui mengenai orang itu, ya. Kalau sudah merasa cukup, ditinjau lagi, masih adakah yang perlu dituliskan, yang perlu kita ketahui, yang perlu orang lain teladani uh, terhadap orang tersebut. Nah, bagaimana diri dia hanya yang ya, bagaimana dari hidupnya, dari hidup orang tersebut yang ingin lebih banyak Anda tuliskan, bagian yang mana, ya, itu. Ya, itu saja yang kita angkat adalah bagian-bagian yang positif agar bisa diteladani, bisa menimbulkan semangat orang lain, ya, itu. Ya, contohnya biografi Bapak Habibie itu. Profesor Dr. H.C. Engineer Dr. S.C. Multoharudin Yusuf Habibie atau dikenal sebagai B.J. Habibie, berusia 73 tahun, saya bacakan aja ya, merupakan pria Parepare, Sulawesi Selatan, kelahiran 25 Juni 1936. Habibie menjadi presiden ketiga Indonesia selama 1,4 tahun dan 2 bulan, menjadi wakil presiden RI ke-7. Habibie merupakan blaster, jadi anak antara orang Jawa, ibunya orang Jawa, dan orang Makassar, Parepare ayahnya, ya. Di masa kecil, Habibie telah menunjukkan kecerdasan dan kesemangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya fisika. Selama 6 bulan, ia kuliah di Teknik Mesin Institut Teknologi Habibie, ITB, Teknologi Bandung, dan dilanjutkan ke Rheinische Westfalische Technische Hochschule, Jerman pada tahun 1955 dengan dibiayai oleh ibunya, Raden Ajeng Tuti Mariani Puspowardoyo. Habibie muda menghabiskan 10 tahun untuk menyelesaikan studi S1 sampai S3 di Jerman. Kuliah Habibie terutama S1 dan S2 dibiayai langsung oleh ibunya, ya, yang melakukan usaha catering dan indekos di Bandung setelah ditinggal pergi suaminya ayah Habibie. Habibie menggeluti bidang desain dan konstruksi pesawat di Fakultas Teknik Mesin. Selama 5 tahun studi di Jerman, akhirnya Habibie memperoleh gelar Diplom Engineer atau Diploma Teknik. Diploma Teknik di Jerman umumnya disetarakan dengan gelar Master atau S2 di negara lain dengan predikat summa cum laude. Luar biasa. Pak Habibie melanjutkan program doktoral setelah menikahi teman SMA-nya, Ibu Hasri Ainun Besari, pada tahun 1962. Bersama dengan istrinya tinggal di Jerman, Habibie harus bekerja untuk membiayai untuk mencukupi biaya kuliah sekaligus biaya rumah tangganya dan seterusnya. Ya, itu contohnya yang ditulis selanjutnya, yaitu bagaimana pendidikannya, bagaimana karirnya, bagaimana menjadi seorang presiden, bagaimana dia mendapat lisensi penerbangan sampai 9 negara dan sebagainya. Nah, terima kasih. Itu contoh dari biografi. Jadi jenis-jenis biografi ditinjau dari berbagai macam sudut. Pengertian geografi sudah kita bahas lengkap. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.